Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatira samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minalaki bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asyikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul a'zam qutbul alamin asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakat sana al mukarram asyidi Syekh Abdurrahman sumanahtim jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallam amma ba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan memberikan salam secara sempurna kepada Nabi Muhammad. Dari landasan itulah Abah menulis 10 solawat untuk supaya menjadi insan kamil. Jadi sudah dipersiapkan oleh Abah itu. Pada malam ini alhamdulillah kita pembukaan awal untuk Kliwonan ajaran Abah dulu tentang sholawat kubro. Jadi apapun yang kita baca, bagaimana Umi katakan, itu harus dihadiahkan kepada Syekh Abdurrahman. Wirid kita tadi itu, zikir kita, sholawat kita, hadiahin ke Syekh Abdurrahman. Ada yang disebut sholawat basit. Sholawat basit. Sholawat basit itu pasangannya itu di Latifah Hopi basit, Latifah Hopi yang keempat kan. Basit itu sendiri nama Allah, ismu, nama Allah Al-Basit. Al-Basit artinya yang membeberkan atau yang meluaskan, yang mengeluaskan rezeki. Kaitannya dengan latifah yaitu latifah khofi. Latifah khofi itu nafsunya nafsu rodiyah. Rodiyah itu artinya nafsu tingkat orang yang sudah rela. Mungkin kita belum nyampe, baru pinjem punya guru, antara duit sama kertas belum bisa dibedain, batu sama emas belum bisa dibedain karena lebih berhargaan emas. Emang susah untuk ke makom Rodiyah tersebut, susah karena makom Rodiyah itu makom wali. Makanya kita baca latifah yang Abah ajarkan kepada kita, ilahi
anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wabdi ala latifatu kopi anwari tajali sifatu subutiyah salabiyah alwaridiyah min khawfi habibika sayyidina Muhammad wala khawfi ruhika isa alias salam, ya kan ya. Baru doanya, pikir dulu dan doanya. Pikir hobi 100. Doanya Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna idan li awalina wa akhirina wa ayataminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu ayat Quran tuh. Orang-orang tua dulu, ulama-ulama dulu itu buat nurunin rezeki. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna idan li awalina wa akhirina wa ayataminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, kalau orang zikir hobi itu minta diturunkan rezeki dari langit seperti mukjizatnya Nabi Isa. Kita udah dikasih sama Abah itu. Nanti rezeki dari mana turunnya kan? Cuma kalau di Abah nggak boleh disuarakan. Makanya kalau yang istiqomah zikir hobi pasti ketemu. Ketemu di sini di Latifah Hobi. Sering zikirin nggak yang sudah punya Latifah Hobi? Zikirin. Nah nanti sholawatnya ini sholawat basi. Ini di luar zikir ya. Sholat basit itu di luar zikir hobi. Atau setelah kita selesai di luar zikir hobi, jangan di dalam. Sholawatnya gimana? Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi adadi anwa'i rizki wal futuhan. Ya basitol ladzi yabsutu rizqa lima yasha bi ghairi hisab ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minati mahlukin bima fadlika wa karamika ya rahman. Itu boleh buat doa. Sholawat nah, malam ini yang kita kaji sholawat basit buat murid-murid Abah nih yang sempit-sempit rezekinya. Tapi sebenarnya zikir hobi harus dihubungkan dengan zikir hobi. Zikir jahar 16, zikir hobinya 100 di 7 latifah yang sudah punya 7 latifah. Zikir sirik yang sudah punya zikir sirik itu jangan ditinggal. Sholat 5 waktu itu baru ngalir. Ada aja masih. Nah ini sholawat ini mungkin para ikhwan dan ahwat yang punya hajat, punya apa ya baca aja sholawat ini. Karena yang punya zikir hobi dulu tuh. Bila yang maksudi wa maksudi hati ni mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatu hobi anwari tajali sifati subutiyah salabiyah al-warid min khawfi habibika sayyidina Muhammad sallallahu wala khawfi ruhika Isa alaihi salam. Baru kita zikir kan Allah 100 doanya Allahumma rabbana anzil alaina ma'idan takuna idan li'an wa minka wa rizqna wa anta khairur raziqin. Baru sholawat ini sambung. Enggak di luar itu aja. Kalau hobi nggak boleh dibumbungin. Di luar ini ya. Setelah selesai ini mah dibaca johir aja. Kalau ini dibacanya di luar zikir hobi, karena zikir hobi itu hanya aja tujuan, munajat, zikirnya sama doanya. Nah ini di luar itu terserah mau dibaca 100 kayak mau dibaca 3 kayak mau baca 7. Nah, tapi ini kata Umi harus semua yang selawat di sini harus dibalikin ke guru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah sholawat oleh Engkau wasalim dan kesejahteraan, wa barik dan berkahilah ala sayyidina atas baginda kami
yaitu Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, biadadi anwar rizki wal futuhat, yaitu dengan banyak macam-macam rizki. Ini sholawat buat narik rizki. Wal futuhat, futuhat itu keputuhan. Futuh itu artinya futuh. Futuh, ngerti futuh nggak? Allahumma tali bi futuhil. Futuh. Udah banyak rezeki, futuh lagi. Futuh itu ilmu laduni. Kan laduni itu ada laduni rezeki. Ini laduni rezeki ini. Yang dulu dicari-cari, nyari laduni rezeki ini. Ada laduni ilmu. Ini kita laduni rezeki ini, sholawat. Kalau di ilmu hikmah pakai mahar itu. Laduni ilmu aja 12 gram emas. Kalau laduni rezeki, kalau di Ki Armin mah bisa 2 kebo. Satu kebonya berapa itu? 2 kebo. Harganya 2 kebo. Kalau di Ki Armin. Kalau di Abang kan nggak buka-buka begitu. Pakai ilmu-ilmu hikmah, baca aja kata Abang kan. Kalau di Abang suruh baca doang. Nggak ada mahar-mahar. Jadi ini namanya laduni rizki, sholat basit. Jadi ada laduni ilmu, ada laduni rizki. Nah ini laduni rizki. Ya laduni rizki juga termasuk di latifah hobi tadi. Allahumma rabbana anzil ma'idatan takuna idan bi auni wa idan ika warzuqna wa anta khairu. Kalau orang-orang hikmah mah ayat itu ditulis di tinta merah, direndam, campur, di ember, dicampur pakai kembang 7 rupa. Di Ustadz Fuad dulu. Ternyata buat ngebuka aura, mandi jam 12 malam. Kalau kita mandi taubat. Ditulis tuh Allahumma rabbana anzil ma'idatan takuna idan bi auni wa idan minka warzuqna wa anta khairul. Ini tulis pakai tinta merah tuh kan. Pakai minyak. Dilebin di ember, pakai kembang 7 rupa. Ya kan? Di situ mandi jam 12 malam. Ternyata bisa ngebuka aura rezeki. Itu ulama seperti itu. Itu ulama hikmah. Dia harus pakai alat. Kalau kita cukup mandi toh. Kalau murid abad cukup zikir jar 165 full. Setelah sholat. Zikir hopi full. Zikir siri full. Yang udah khotam. Yang sudah kholwat, yang ilmu Nabi Hidirnya full. Udah itu aja. Terus aja istiqomah. Masa nggak ketemu sih? Ya kalau bisa mah pakai amalan Abah aja. Kalau tadi mah cerita, kalau di ilmu hikmah itu ada laduni rizki. Ya ini sholawatnya. Ada laduni ilmu. Cuma kalau di orang-orang seperti Al-Hikmah itu harus dimaharin. Maharnya 12 gram emas. Beli nggak? 12 gram emas. Kalau 24 karat sekarang berapa segram? Hah? 12 gram emas. Itu buat laduni ilmu itu. Kalau buat laduni rezeki sholawatnya ini. Cuma di kalangan ulama hikmah dimaharin pakai mahar. Yaitu bawa 2. Ya kalau kita percaya begitu dulu, kalau dulu masih percaya, kalau sekarang mah yang dari Abah aja tanpa mahar yang penting diamal. Jadi sholawat basit itu ada kata-kata biadadi anwai rizki wal futuhat, dengan banyaknya macam-macam rezeki. Rezeki kesehatan, rezeki bukan tuh. Rezeki berupa uang, rezeki berupa ilmu, rezeki berupa apa lagi? Anak soleh. Rezeki berupa dijaga dari hal-hal yang
berbahaya, itu rezeki secara maknawi. Tapi kita rezeki itu berupa materi ya. Kalau di kita makanya masih berupa materi. Wal futuhat fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzakamatun maftuhun iftalatatah. Futuh itu terbuka, rezekinya kebuka, dan futuh itu kebuka rezeki-rezeki yang lainnya. Ya basita ladi yabsuturitko lima yasa bigori hisab. Nah ini ya-nya memanggil. Ya basit. Ya basit itu nama asma Allah. Ya basit lawannya ya qobid. Ya qobid. Qobid itu berarti genggam. Ya basit ya qobid. Kalau ya qobid artinya apa? Yang menggenggam rezeki. Artinya orang jadi sempit. Kan di Quran ada yakbit wa yabsit kan, zat yang membukakan rezeki, zat yang menutup rezeki. Jadi ya basit itu lawannya qobid. Kalau ini kita panggil asma yang bisa membuka rezeki kita. Ya basitoris, ya basit, wahai yang membuka atau yang membeberkan, yang meluaskan bisa. Alladzi yang yabsutu rizqa, yang membeberkan, yang meluaskan rezeki. Jadi sholawat ini memanggil asma. Ya basitul ladzi yabsutu rizqa, liman bagi orang yasau dikendaki siapa orang tadi oleh Allah, bigori hisab dikasihnya tanpa hitung-hitungan bro, yang disebut rezeki min haitsulah yahtasib. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Itu ada kan kata-kata itu, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Makanya di situ kata Imam Ghazali ada rezeki maksum, ada rezeki makdur. Rezeki maksum itu rezeki yang dibagi. Rezeki maksum itu rezeki yang dibagi, misalnya pekerja. Atau rezeki makdur, makdur yang ditetapkan, karyawan gajinya segini, itu namanya makdur. Ada rezeki yang paling tinggi kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba ada aja. Wa may yattaqillah, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Dan Allah pula akan memberikan rezeki kepada orang tadi dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Amin. Nah itu rezeki min haitsu la yahtasib. Itu yang paling tinggi kata Imam Ghazali. Rezeki yang paling tinggi itu rezeki min haitsu la yahtasib. Cuma orangnya dia harus, yaitu tajrid. Tahu tajrid gak? Agak gawenya jikir aja, wirid. Ya kiai-kiai kan seperti itu. Gawenya apa sih? Jikir kan? Dagang capek, benar nggak? Dagang capek kamu ya? Ya bisnis capek juga, ada aja kan? Tapi kiai-kiai kerjanya wirid aja. Kayak apa kan wirid doang? Dikasih ke kita tuh. Suruh zikir jahar, zikir hobi, zikir siri. Kan mu'alim tab tuh anaknya bilang abah itu gawanya zikir doang, tapi zikir yang digurukan. Kalau abah ngasih ke kita kayak gitu, kita yakin gak sih? Karena kita masih sibuk-sibuk yang lain, akhirnya ya zikirnya kebelakangin. Yang disibukin apanya? Kerjaannya. Kerjaan dicari, akhirnya kan dikejar itu kan. Pengalaman lah. Kita ngejar. Kalau abah dikejar dunia, sama kita juga bisa. Saya lihat tuh kiai siapa tuh yang di Bekasi, Rahmat Fikri Rahmat, itu kan preman dia. Pernah dia sudah
panah, sudah menghilangkan segalanya, akhirnya dikejar orang. Jamaahnya jadi ribuan. Abah tuh dulu muridnya kagak ada kan, malah dibagi dua katanya. Murid Abah Hoer di bawah sama Abah malah bikin lagi majelis di belakang rumah Abah itu. Kenapa kita harus kayak baca seperti ini, selawat yang 10, kliwonan? Tidak lain untuk menuju insan kan? Kenapa kita harus zikir jahar, zikir hopi? Sama, ngebentuk insan kamil. Kalau orang sudah terbentuk jadi insan kamil, balik ke syariat. Kita dikejar sama orang syariat. Ilmunya di mana? Udah punya belum kita? Punya, itu udah ada. Nah sekarang ini berani nggak zikirin dengan fokus? Berani nggak, Bu? Hah, berani nggak? Berani, harus berani. Udah waktunya. Abah cuma minta harian, mingguan, Bu, bulanan. Hariannya kita kejar tuh. Jahar hopi. Udah siri udah gak turun lagi tuh. Jahar hopi ya bagi yang latifah. 7 latifah, coba deh. Yang saya bilang, jangan ngarepin dari yang kita usaha. Ternyata dengan zikir Abah itu kadang itu yang jadi andalan. Kalau udah jadi murid Abah, kalau belum jadi murid Abah mah masih sengkek, hayu aja terus. Tapi kalau udah jadi murid Abah, dikasih tuh ketenangan. Yang zikirin ya, zikirnya yang diamalin. Nah ini kan namanya yang sudah punya zikir hopi, latifah hopi. Ini nih, tanya dah orang-orang di mana-mana pasti punya selawat ini. Dari mana dapatnya? Dari Cirebon. Oh, orang jauh nyari Cirebon. Dari mana? Dari Banten. Ini selawat ini. Ya basita tadi yabsutu rizqo lima yasa bigori sabin ya basit. Wahai yang membeberkan atau membuka atau meluaskan rezeki bagi orang yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah bigori tanpa hitung-hitung, bro. Wabsud alina rizqon wasian, luaskanlah kepada kami rizqon wasian, rezeki yang luas, min kulijatin, dari berbagai macam arah atau berbagai macam aspek. Orang petani ya dari petani, orang kebun dari kebun, yang gawe dari gawe. Itu kan syariatnya doang kan. Kalau dari kami itu ya syariatnya doang, hakikatnya. Kalau kata orang syariat mah Allah. Di Abah boleh, kita diperintah gawe apa silakan. Cuma jangan ngoyo. Kalau udah jadi murid Abah, kalau belum jadi murid Abah mah terserah. Karena di Abah udah ditaker dengan kata-kata walu ya. Mau bagaimanapun tetap walu ya itu akhirnya ujung-ujung. Ubsud ala rizqan wasan min kulli jatin min khazaini goibika. Nah itu keyakinan. Luaskanlah kepada kami rezeki yang luas. Rezekinya luas. Duit 10.000 aja bisa beli apa aja. Ikan asin 2.000, terong 2.000, timun 2.000, ya kan? Coba 2.000, kacang tanah 2.000, dikit karedok. 10.000 rezeki luas itu kan. Mingkul jatin min khazaini goibika, yaitu dari perbendaharaan atau tempat penyimpanan goibmu, kegoibanmu. Jadi ulama-ulama dulu mereka bersolawat kepada Nabi untuk membuka rezeki yang luas dari berbagai macam arah. Itu rezeki memang ditaruh di tempat yang rahasia, goib. Rezeki itu kan goib, benar gak? Lagi goib gak rezeki itu? Kita harap-harap saya itu kan manusia. Kalau kita kali aja nih, tahunya kagak. Itu kan min khazaini goibika itu kata-kata ya.
Jadi ngebukanya pakai baca sholawat. Sholawatnya tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali bi adadi anwaris wal futuhat ya basitola diyab suturiko bigori hisab ubsud alina rizqan wasian min kulli jihatin min khazaini goibika. Membuka perbandaran Allah yang goib. Bigori minatin. Nah ini bigori minatin, tanpa diangan-angan oleh pikiran kita. Kali ana dapat segini, kali anda dapat segini, kali itu angan-angan. Minah itu angan-angan. Sering kan kita gitu ya, angan. Bigori minah. Makanya jangan minatin tuh jangan diangan-angan. Bigori hilangin semua. Nah itu yang susah kadang kan. Karena kita udah bikin ini, akhirnya minat dihitung-hitung kan, malam hitung-hitung, taunya jong. Bigori minatin mahlukin, itu dia bigori minatin tanpa mengangan-angan dari makhluk. Nah, itu kan udah tingkat sufi itu. Kalau orang udah bigori minatin mahlukin, pokoknya dia dari rezeki tadi yang luas tadi, dari perbandaran Allah, yang dari kegoibannya Allah dah. Allah itu naruh rezeki dari mana aja kan. Ada orang taunya rezekinya dari comberan. Ada nggak? Tukang solodok tuh kan? Iya. Nemu emas. Itu kan min khazaini goibika. Ada yang dari tukang batu, jedot taunya emas. Ada ya? Yang orang Sumatera gimana tuh? Taunya perbandaran Allah itu rezeki kegoibannya adanya di mana? Di ulat. Ya kan? Ulatnya mahal ya? Ulat sutra. Nah itu perbendaharaan Allah, itu kegoiban Allah. Maka jangan nyepelein. Yang kagak boleh itu kita mengangan-angan dari makhluk. Kagak boleh itu. Pokoknya kalau ngangan dari makhluk, intinya gatot lah, gagal total. Makanya ada bahasa bigori minati mahlukin. Gak usah lagi ngangan dari makhluk, pasti gatot. Gagal total. Harusnya bagaimana? Bimahdi padlika. Bimahdi, mahdi itu artinya murni. Padlika dari keutamaanmu. Kalau diterjemahkan syariat, keutamaan Allah. Tapi kan kita nggak mampu. Bagaimana gambaran keutamaan Allah itu? Makanya orang syariat ngereka-reka itu. Bima dipadlika, dengan keutamaan. Coba dah, keutamaan Allah apa sih? Kalau kita masuk toreko kan tahu. Jadi bima dipadlika itu secara adab ke siapa dulu? Guru yang tahu keutamaan guru. Karena guru itu udah sampai ma'rifatullah, mursyid lagi abah itu. Ini kan sholawat ini jarang ini nama murid apa ya? Jarang. Bima difadlika wa karomika, dan karena semata-mata keutamaanmu. Ya Rohman lagi, pas banget lagi kan. Ya Rohman, wahai yang maha pengasih. Kebenaran abah mursyidnya namanya Syekh Abdul itu dia. Ianya kan manggil itu. Kan mu'alim kita sering bilang Abdul Qadir itu hamba, Qadir itu nama Allah. Abdul itu hamba, Rahman itu siapa? Nama Allah kan? Nah ini. Nah, karena abah udah nggak ada dan ini nggak turun lagi, alhamdulillah di Ciputat dapat. Boleh nih, Iwan amalin aja. Kali aja mau ada hajatan gitu. Apa aja nih. Tapi ingat, semuanya harus bisa gue. Nah, kata bimahdi kawapadika wakaromika robitoh itu. Yang bisa ini ngasih keutamaan kemuliaannya guru kita. Kalau wali baca atau abah baca bipadika, ya ke abah hoer. Gitu loh. Kalau secara syariatnya benar sih. Jadi di sini wabsud alaina itu amr, perintah. Kita merintahin Allah itu.
Wafsud alaina rizqan wasi'an. Luaskanlah kepada kami rezeki yang luas. Min kuli jihatin, dari berbagai macam arah. Saking serakahnya manusia tuh nafsunya begitu ya. Kalau bisa mah utara, barat, timur, selatan. Karuhun hadir ya kan. Kalau tukang dagang sudah gitu ya. Karuhun di kulon ngopi gitu kan. Gitu. Itu mengkuli jihatin. Kalau orang-orang yang suka ngaruhun suka begitu. Buka warung. Tukang soto dulu yang di Bedan tuh si Karuhun. Yo ngopi yo, daratang ka dieu gitu. Kan mengkuli jihatin dari berbagai macam arah maksudnya. Si karuhunnya tadi ngedorong biar datang ke warungnya, ke sotonya tadi. Makanya dia pakai kopi pahit. Gitu. Itu mah orang-orang ini hikmah. Kalau kita mengkuli jihatin itu artinya kita minta rezeki dari berbagai macam arah. Min khazaini goibika, dari perbendaharaan kegoibanmu. Allah masuk kegoiban Allah. Rezeki itu kan goib. Kalau kita rahmat itu dari Abah baru turun ke murid. Digori minati makhlukin, tapi jangan ada angan-angan dari makhluk. Harusnya gimana? Pakai kunciannya apa? Bima di fadlika wa karomika ya Rahman. Ke Abah itu. Jadi kita mah robitonya ke siapa? Si Abdurrahman. Ini sholawat benar, teksnya benar, nggak salah. Cuman kena kita murid ada mursidnya, berarti ke siapa? Nah, boleh dibaca ya, boleh baca. Ini nggak turun lagi, nggak bakalan dikasih lagi, nggak turun lagi. Hah? Ya terserah. Itu kan ada tuh catatannya. Ada zikir hopinya ada nggak? Ada. Itu dikasih Allahumma rabbana ta'atuna idan bi auna wa ala minka warzuqna. Atau itu dibaca, ini juga dibaca buat doa maksudnya. Boleh. Boleh nggak itu? Boleh. Silakan aja sholawat kok. Cuman di kita ada kuncinya. Kuncinya harus robitokan ke guru mur. Bukan bisa dewek. Nah kata-kata bimahdika itu. Bimahdi fadlika wa karamika ya. Apa enggak tuh? Apa ya? Ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini goibika bigori minatin mahlukin. Artinya bigori itu tanpa ngangen dari makhluk. Pokoknya bimahdi, benar-benar murni karena keutamaanmu dan kemuliaanmu ya Rahman, wahai yang maha pengasih. Makanya kalau orang awam mah malah dia yakin. Tapi kalau orang pinter, orang yang ini nggak percaya. Coba orang awam dikasih, nih baca ini aja, dia baca. Karena kita banyak belajar, akhirnya mikir-mikir, ah masa iya, akhirnya jadi apa? Syak, jadi ragu. Diijabah kagak, akhirnya apa? Hanya doa doang yang terjadi. Sekalipun sholawat itu bagus. Nah itu pembahasan kita di malam Jumat Kliwon ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amalin aja, orang ilmu Abah kok. Tapi robitonya ke Syabdur roh. Kan di situ ada tuh lembaran yang tentang rezeki. Baca aja. Nanti ada sirnya. Sama jikiran pun nanti ada sirnya. Lah, ilah, 1, 2, 3 nggak kerasa. 33 nggak kerasa. 33 kedua kagak kerasa juga. 30 ketiga yang ketiga kagak kerasa juga. Pas mulai 100 165 terasa misalnya. Kok tambah enak? Ya terusin sampai 200 paling nggak boleh lebih. Nah, zikir siri itu kalau udah kerasa gitu berarti udah ada sir. Namanya kelezatan zikir. Ini yang kadang kita banyak murid abang nggak mampu ketika zikir hopi. Kok nggak sir-sir gitu zikir hopinya kan banyak kan pules. Kok nggak? Ini kan harus ilah enta maksudnya kok benar-benar nancep gitu ilah betul. Itu kan tanpa diucapin. Wah gila Anwar Tajali.
Nah kalau sudah nancep itu kebayang bacaan itu dengan Robitoh Ka'bah kan, set Allah 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 kan, Robbana zolamna, dah mulai itu kelezatan agak kegambar. Nabi Muhammad kata-kata Iqra dikasih nggak bacanya? Agak Iqra, mana bacaannya, mana Bikori, orang nggak apa yang dibaca. Ternyata di kita ngalamin nggak itu? Ketika kita zikir hobi latifah qadirus siri, ada bacanya nggak? Dibaca gini nggak? Suruh merem. Mainnya ini nih Naksabandi ini. Nah kalau itu sudah nyatu, matri apa sih matri? Sudah menyatu, mendarah daging, ke sumsum balung katanya kan. Nah baru enak tuh zikir hobi. Pasti ketagihan. Ah, sholat besok lagi gue enak nih. Terus, kok enak ya? Kok enak ya? Akhirnya 5 waktu jadi enak gak tuh? Enak. Berarti ketika sholat kalau udah zikir hobi, zikir jahat jadi kebutuhan, berarti sholatnya rajin gak tuh? Rajin. Rajin. Berarti dengan toreko, gara-gara toreko kita sholatnya jadi tapi nggak ada yang diharapin, kelezatan ini ruh. Nah baru abang ngasih tuh, barulah nanti jadi insan kamil. Kalau jadi insan kamil wajib turun ke syariat. Udah di syariat, bagaimana? Ngarahin manusia ke jalan yang benar. Nah itu nantilah jadi ulama besar. Ya kan enak dia abah mah tanpa pesantren, hanya mudah-mudahan bermanfaat.